Oke. Saya masuk ke langkah memahami emosi. Jadi, saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai punya pemahaman, wawasan terkait apa itu emosi, bagaimana menyikapi dan memahaminya. Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat kalian, untuk punya langkah-langkahnya. So, harus gimana nih, Kang Zen ya, Pak Zen, untuk bisa memahami emosi dengan lebih baik lagi? Langkahnya gimana? Yang harus saya sampaikan adalah ada 3 langkah yang penting. Yang pertama apa? Sadar. Kita ini suka nggak sadar. Kita ini suka nggak sadar. Kita ini selalu masuk ke modus namanya otomatis, mode automation. Saya kasih contoh gini, Bapak Ibu naik motor, bisa mengendarai motor. Ketika pertama kali Bapak Ibu naik motor, maka Bapak Ibu akan sadar tuh, ngegas dengan kondisi sadar, nyalain starter dalam kondisi sadar, maju dalam kondisi melihat dalam kondisi sadar. Tapi setelah beberapa lama, setelah mulai biasa di jalan dan sudah mulai seimbang, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam modus atau mode yang namanya mode automation atau autopilot. Jadi nyetirnya udah otomatis sehingga Bapak Ibu mulai bisa ngelamun, mulai bisa mikir ke sana ke sini, mulai bisa nginget memori, mulai bisa nyanyi-nyanyi. Kebayang nggak? Bapak Ibu sedang keluar dari kesadaran, sedang automation. Atau buat Bapak Ibu yang muslim, yang sholat, Allahu Akbar, di takbiratul ihram masih sadar. Ketika udah mulai di tengah-tengah, udah mulai ngelamunnya, inget abis sholat mau ngapain ya, itu mulai masuk ke mode pikiran yang automation, otomatis. Maka untuk bisa memahami dasar emosi dengan baik, kita harus sadari diri kita. Caranya gimana? Dengan mindful, dengan sadari betul apa yang kita lakukan. Sadari betul apa yang kita lakukan. Contohnya gimana? Contohnya gimana ya? Latihannya dengan cara gini, makan. Kalau lagi makan, ngunyahnya itu sadar, namanya mindful eating. Jadi tolong biasakan Bapak Ibu kalau makan tuh ya sadar. Sebelum makan baca doanya disadari, ya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah terima kasih udah memberikan makanan yang begitu enak ini. Ya Allah sudah memberikan sebuah nasi, ya enggak? Yang nasi ini bisa jadi ditanam oleh orang di tempat yang jauh di sana. Ditanam oleh seorang petani dari Vietnam. Ya, yang petani itu berpeluh dengan keringat, ya, petani Vietnam itu. Kemudian pemerintah kita mengimpor beras itu, kemudian kita makan, kan gitu ya. Ini kan berarti prosesnya jauh, harusnya kita syukuri. Mindful eating, setiap kunyahan itu bikin kita mindful. Yang kedua, nafas. Kan kita nafas udah otomatis, ada nggak Bapak Ibu yang nafasnya sambil sadar? Nafas, keluar. Nafas, keluar. Ada nggak yang sekarang tuh disadari kayak gitu? Kan enggak, udah automation terjadi, otomatis terjadi. Nah, ini juga perlu kita pahami, perlu kita latih bahwa kesadaran ini penting. Makanya nanti ketika kita punya emosi, punya rasa, kita bisa menyadari hal itu. Maka yang ketiga adalah doing. Coba latih apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kita bisa mindful. Nah, dengan mindful ini kita bisa lebih sadar emosi kita. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian mengalami sebuah kejadian di mana, "Ih, kok aku ngerasa nggak enak ya perasaan? Ini tuh kenapa ya? Kok aku ngerasa nggak enak perasaan?" Itu karena nggak mindful, nggak bisa mendeteksi dan mengidentifikasi punya rasa apa. Bahaya nggak? Bahaya banget. Karena bahkan nggak kan tadi yang paling awal saya jelaskan di slide awal, explain, predict, and control. Explain-nya nggak bisa ngejelasin, galau kita. Nggak sehat mental kita, bahaya. Itu yang pertama ya, sadari. Langkah kunci pertama, memahami dasar emosi adalah dengan menyadari. Ya, sadari Bapak Ibu sekalian. Sip. Yang kedua adalah identifikasi. Kalau sudah sadar, sudah mulai membangun kebiasaan mindful dan sadar, maka yang perlu kita lakukan adalah identify. Cek kejadian apa yang terjadi, contohnya pengalaman stres mungkin ya, atau kejadian apapun kita cek, lalu kita pisahkan. Mana yang ada dalam kendali, mana ada yang di luar kendali. Contohnya nih, pandemi ini, kita harus identifikasi dan pisahkan, Bapak Ibu sekalian, sahabat semua. Mana yang bisa aku kontrol, mana yang tidak bisa aku kontrol. Kita pisahkan. Yang tidak bisa kita kontrol apa? Reaksi orang lain terhadap COVID, berita yang tersiar. Kan nggak bisa kita kontrol. Yang datangnya dari mana? Dari orang lain. Lamanya pandemi kita nggak bisa kontrol. Kebijakan pemerintah nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Kata-kata yang diucapkan, ditulis di medsos, pilihan berita yang dibaca, usaha yang dilakukan untuk
ketahanan diri dan imunitas, ya selama di rumah ngisi waktu apa aja. Ketika kita mulai bisa sadar, langkah kedua adalah identifikasi. Bapak Ibu sahabat sekalian, pisahkan mana yang ada dalam kendali diri, mana yang di luar kendali diri. Nah, fokus kepada hal-hal yang ada dalam kendali diri. Jangan mikirin hal-hal yang di luar kendali. Percuma, bukan dalam kendali kita. Pusing. Orang itu jadinya kepo, julid, nyinyir, haters, karena musingin hal-hal yang di luar kendalinya. It's not our problem. Bukan urusan kita. It's not our business. Kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Ya, karena tadi explain, predict, and control. Fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, Bapak Ibu semua. Ya, jadi nggak usah lah pusingin orang lain. Fokus di dalam diri kita, kasih contoh, jadi manfaat, berbuat kebaikan, itu yang terbaik. Ya. Yang ketiga adalah optimalisasi. Ya, tadi langkah pertama sadari, langkah kedua identifikasi, langkah ketiga optimalisasi. Ya, karena apa? We are what we repeatedly do. Kita itu siapa yang kita ulang-ulang. Maka anjuran saya adalah yuk punyai activity log, punyai daftar aktivitas, di mana daftar aktivitas ini betul-betul Bapak dan Ibu sekalian, bukan rencanakan, Bapak dan Ibu sekalian sadari dan identifikasi dengan baik. Namanya gitu loh, kita optimalisasi. Saya kasih contoh misalkan di time, bangun di jam 4 misalkan 4.00 kita bangun tidur, ya. Masukkan di activity description, bangun tidur terus jarang bangun terus. Pertanyaannya, ketika kan bangun tidur ini adalah perilaku yang kita ulang-ulang tiap hari, ya nggak? Kalau nggak bangun tidur berarti kita mati, ya nggak? Berarti bangun tidur ini ada aktivitas yang kita ulang harian. Maka aktivitas log ini tuliskanlah aktivitas yang kita ulang harian. Yang setiap hari kita ulang apa? Karena we are what we repeatedly do. Kita adalah siapa kita yang kita ulang-ulang. Bagaimana perasaan kita terhadap bangun tidur ini? Coba tanyakan kepada diri sendiri, tanyakan kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, ketika Bapak Ibu bangun tidur, gimana perasaannya? Senang nggak? Saya bikin survei, respondennya ada 3.000. How do you feel when you are wake up? Jawabannya gimana? Menyesal, regret. Ini pernah saya, ini masih dalam tahap revisi ya, untuk di jurnal internasional. Regret. Bayangkan bangun tidur regret. Jadi almost 80%, hampir 80% responden Indonesia yang saya tanya tentang bangun tidur itu menyesal. Kenapa? Karena bangun tidurnya kan telat. Atau bangun tidur dalam keadaan menyesal. Masih ada kerjaan yang belum diselesaikan. Dan durasi menyesalnya lama, 1 jam, 60 menit. Nah, ini harus kita rubah, Bapak Ibu. Maka optimalisasi nih. Gimana caranya bangun tidur semangat? Gimana caranya bangun tidur tidak menyesal? Bahkan dari satu aktivitas ini, kita bisa punya emosi yang bagus, perasaan yang baik, mood yang optimal terhadap aktivitas dan kegiatan kita. Gitu ya. Itu 3 langkah kunci untuk bisa memahami dasar emosi. Mudah-mudahan paham Bapak Ibu semua dan ini sharing dari saya. Terima kasih. Saya akan buka sesi pertanyaan. Tapi jangan lupa visit Zain Permana secara online ya, ada di YouTube Zain Permana dan juga Instagram juga Zain Permana. Yuk, mari kita ke sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau sharing dan diskusi terkait hal ini atau mungkin nanti akan kolaborasi dengan saya atau dan lainnya. Saya persilakan Kak Hana, Mbak Hana untuk melanjutkan sesi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Zain atas materinya mengenal dasar-dasar emosi. Semoga setelah Pak Zain memberikan materi, peserta jadi lebih paham ya Pak mengenai dasar-dasar emosi